Setan tahu ada firman Allah, tapi setan tidak percaya firman Allah. Setan ini adalah yang seringkali mencampur adukan dan membuat bunyi Alkitab itu menurut kemauannya sendiri, tidak benar. Nah, saudara-saudara, tiap kali Yesus berkata ada tertulis, dan akhirnya berkata ada tertulis, sekarang setan pergi kau. Siapa punya kuasa lebih besar? Setan sampai pernah berkata, Tuhan Yesus, coba kau sembah kepadaku. Ini semua dunia ini kuberikan kepadamu. Emangnya dia punya nih bumi ini? Siapa yang bikin bumi ini? Siapa yang bikin bumi ini? Tuhan. Pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang satu-satu. Jadi Allah yang buat. Allah punya bumi ini. Allah yang mengatur jalannya bumi ini, cepatnya, pelannya, stopnya atau apanya pun Tuhan yang ngatur. Satu orang pernah berdoa, hei matahari, jangan bergerak, stop. Stop. Tuhan dapat menyetopkannya. Jadi kalau tiba-tiba Tuhan bilang 15 menit bumi nggak berputar, matahari jangan bersinar, langsung beku ya semua. Langsung beku. Tapi Tuhan ingat, aduh itu orang-orang ketapang, kalau tiba-tiba beku semua, mati semua, gimana? Jadi Tuhan belum kasih. Nanti waktunya akan datang, bumi pun Tuhan akan bakar habis sampai habis sama sekali. Tapi sekarang ini Tuhan tahu masih ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetapi orang-orang Israel hanya kenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Masih berumur 4 tahun sudah mulai pegang gergaji barangkali. Masih waktu 5 tahun tambah lagi, sampai dia berkata, oke. Mereka berkata, Yesus anak tukang kayu. Yesus nggak melawan. Yesus berkata, oke, aku anak tukang kayu. Aku belajar bagaimana membangun rumah dari papanya Yusuf. Aku tahu tekniknya membangun. Tapi sekarang waktu Yesus sudah bukan bayi lagi, tapi Yesus sedang menjalankan misinya sebagai juru selamat datang ke dunia ini. Lalu Yesus berkata di dalam Injil Markus atau Matius maksud saya, pasal yang ke-16 di ayat yang ke-18, Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau terjemahan bahasa Indonesia lama, yang dimana tulisannya masih pakai OE, jadi U bukannya U tapi OE. Aku akan membangun, aku akan mendirikan gerejaku, atau sekarang jemaatku. Sebab dalam bahasa Yunani-nya di sini, kalau dulu gerejaku, kita kalau bicara tentang gereja, langsung kita punya pikiran ke bangunan, gereja bangunannya, gedungnya. Seperti di sini minggu lalu ada seorang ibu pendeta dari Papua Barat bersaksi di sini, bukan? Datang kemari. Kita di gereja Ketapang kan banyak, sering sekali hamba-hamba Tuhan dari daerah sedang membangun gereja. Biasalah di daerah suka cari uangnya, sehingga ekonomi masih susah. Seringkali mereka datang ke gereja Ketapang. Bantuan diberikan, apa yang ada dapat diberikan. Terima kasih kepada jemaat. Begitu juga Ibu Pendeta Kafian ada di sini, bisa ceritakan nanti apa dia sudah terima dari saudara. Langsung apa yang dia buat dengan uang itu, langsung dikirim ke sana, beli sengnya langsung. Sudah mereka pasang seng, langsung foto dikirim lagi kemarin. Pakai HP cepat sekali sih. Di sana ini, tahu-tahunya di sini, oh melihat itu uang seng yang dapat di sini udah menjadi seng jadi. Dan lain-lain sebagainya.
begitu terjadi, saudara-saudara, Tuhan berkata, aku akan mendirikan, tapi bukan bangunan. Tuhan membangun sekarang gereja. Dalam bahasa Yunani-nya eklesia, artinya orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menerima keselamatan. Nah, itulah eklesia, bicara tentang orang, manusia. Nah, karena itu terjemahan baru sekarang memakai kata jemaatku atau gerejaku, tetapi kumpulan orang-orang. Pada waktu itu belum ada orang Kristen. Waktu Yesus baru datang, belum ada orang Kristen, saudara-saudara.